Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Trimeda Agustinasiaan, mahasiswa Universitas Kristen Indonesia, Prodi Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan memaparkan tentang ringkasan buku pengantar ilmu hukum karya R. Sueroso, SH. Selamat menyaksikan. Tentang bab 1, pengertian tentang pengantar ilmu hukum. 1. Pengertian dari segi pengantar. Berasal dari kata pengantar berarti membawa ke tempat yang dituju. Dalam bahasa asing diartikan inleading Belanda dan introduction Inggris yang berarti memperkenalkan. Dalam hal ini yang diperkenalkan adalah ilmu hukum. Maka PIH merupakan mata pelajaran dasar yang tidak boleh ditinggalkan saat mempelajari masalah dan cabang-cabang ilmu hukum. 2. Pengertian dari segi ilmu hukum. Arti ilmu hukum menurut pakar hukum antara lain: menurut Cross, ilmu hukum segala pengetahuan hukum yang mempelajari hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya. Menurut Purnardi Pubakaraka dan Sorjono Sulkanto dalam bukunya yakni Perihal Kaidah Hukum, menyebutkan bahwa ilmu tentang kaidah yaitu menelaah hukum sebagai kaidah tentang dogmatik hukum dan sistematik hukum. Lalu ilmu pengertian tentang pengertian pokok dalam hukum dan ilmu tentang kenyataan yang menyoroti hukum sebagai perilaku, sikap, tindak. Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa ilmu hukum suatu pengetahuan yang objeknya adalah hukum. 3. Adapun cabang-cabang ilmu hukum. 1. Menurut Jovan Alperdon berpendapat bagian ilmu hukum terdiri dari sosiologi hukum, sejarah hukum, hukum perbandingan, hukum. 2. Menurut WLG Lemari berpendapat bahwa bagian ilmu hukum terdiri dari ilmu hukum positif, sosiologi hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum. 3. Menurut JBH Belfort membagi ilmu hukum atas dogmatik hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum, politik hukum, ajaran hukum umum. 4. Menurut Prof. Lee Owen Hock SH berpendapat bagian ilmu hukum terdiri dari ilmu hukum positif, sosiologi hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum, ilmu hukum dogmatik atau ilmu hukum sistematis. 4. Pendapat pakar hukum tentang pengantar ilmu hukum tidak mudah. Menurut Prof. R. Subakti mengatakan bahwa pengantar ilmu hukum merupakan buku pelajaran paling suka penulisannya. Oleh sebab itu, untuk menjawab apakah itu pengantar ilmu hukum, wajarlah apabila diketengahkan pendapat dari berbagai pakar hukum. Seperti berikut. Menurut Dr. Sojono Josiworo SH menyatakan bahwa pengantar ilmu hukum dinamakan ensiklopedia hukum yang berusaha menjelaskan tentang keadaan, inti, maksud, dan tujuan dari bagian-bagian penting hukum. Kedua, menurut Prof. Dr. Ahmad Sanusi, siswa maka ditengahkan pihak termasuk mata pelajaran dasar yang bertujuan untuk mengklarifikasi mata pelajaran membuka ke arah pengertian hukum pada tingkat persiapan. Bab 2. Sejarah singkat pengantar ilmu hukum. Istilah pengantar ilmu hukum tidak tercipta begitu saja, tetapi mempunyai sejarahnya sendiri. PIH berasal dari terjemahan bahasa Belanda, yaitu Inleiding tot de Rechtswetenschap. Inleiding tot de Rechtswetenschap ini adalah sebagai ganti dari istilah ensiklopedia de Rechtswetenschap. Sebenarnya, istilah Inleiding tot de Rechtswetenschap itu sendiri merupakan terjemahan dari Einführung in die Rechtswissenschaft, suatu istilah yang digunakan di Jerman
pada akhir abad 19 dan permulaan abad ke-20. Di Indonesia sendiri, Inleiding tot de Rekenschap dikenal sejak tahun 1924 dengan didirikannya Rechtshogeschool atau Sekolah Tinggi Hukum di Batavia, di mana dimaksudkan dalam kurikulumnya. Sedangkan istilah pengantar ilmu hukum dipergunakan pertama kali di Universitas Gadjah Mada yang berdiri tanggal 3 Maret 1946. Sebenarnya istilah Inleiding tot de Rekenschap sudah dipelajari dan dijadikan mata kuliah dasar di setiap perguruan tinggi di Indonesia. Bab 3. Peran dan fungsi pengantar ilmu hukum. Adapun peran dan fungsi pengantar ilmu hukum. 1. Memberikan introduksi atau memperkenalkan segala masalah yang berhubungan dengan hukum. Yang kedua, berusaha untuk menjelaskan tentang keadaan, inti, maksud, dan tujuan dari bagian-bagian penting daripada hukum, serta bertalian antara berbagai bagian tersebut dengan ilmu pengetahuan hukum. Yang ketiga, memperkenalkan ilmu hukum, yaitu pengetahuan mengenai segala seluk-beluk daripada hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya. Yang keempat, merupakan dasar rangka studi hukum. Tanpa memahami pihak secara tuntas dan saksama, tidak akan dapat diperoleh pengertian yang baik tentang berbagai cabang ilmu hukum. Kelima, mengkualifikasikan mata pelajaran pendahuluan pembukaan ke arah ilmu pengetahuan hukum pada tingkat persiapan. Selanjutnya, adapun bukti-bukti pentingnya peran dan fungsi pengantar ilmu hukum. Bukti-bukti bahwa pihak pengantar ilmu hukum mempunyai fungsi dan peran yang sangat penting dapat dilihat dari berbagai segi berikut. Yang pertama itu ada dari segi sejarahnya. Diajarkan di perguruan tinggi di berbagai negara. Di Jerman, pihak PIH diajarkan sebagai Invoerhuk in de Rekenschap, di Belanda Inleiding tot de Rekenschap. Lalu di Indonesia sendiri, Inleiding tot de Rekenschap dijadikan kurikulum oleh Sekolah Tinggi Hukum yang didirikan di Batavia pada tahun 1974. Lalu pada waktu Universitas Gadjah Mada berdiri pada tanggal 3 Maret 1946, untuk pertama kalinya dipergunakan istilah pengantar ilmu hukum yang merupakan terjemahan dari Inleiding tot de Rekenschap. Lalu selanjutnya adanya surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 30 Desember 1973 nomor 0198 U/1973 yang intinya menyebutkan bahwa tingkat permukaan fakultas hukum negeri maupun swasta mata kuliah pengantar ilmu hukum ini harus dicantumkan dalam kurikulumnya sebagai satu-satunya mata kuliah yang langsung berhubungan dengan ilmu hukum. Selanjutnya ada menurut keputusan Kopertis pengantar ilmu hukum, merupakan mata kuliah ujian negara. Ada juga dalam rangka sistem kredit semester mata kuliah pengantar ilmu hukum berbobotnya 4 SKS lebih besar dari cabang-cabang ilmu lainnya. Bab 4, kedudukan pihak PIH di antara ilmu sosial lainnya. Bagi satu mata pelajaran yang termasuk dalam golongan ilmu sosial kehidupan, pengantar ilmu hukum adalah sejajar dengan ilmu-ilmu sosial lainnya. Ditinjau dari segi ilmu sosial, pengantar ilmu hukum adalah suatu mata pelajaran yang merupakan pengantar ilmu hukum di mana objek pendidikannya adalah tingkah laku manusia dan masyarakat dalam berbagai bentuknya. Yang dipelajari oleh ilmu hukum juga masalah manusia, khususnya tentang kaidah-kaidah kehidupan, serta tentang mana yang harus dan mana yang dilarang untuk dikerjakan. Ditinjau dari segi disiplin hukum, pengantar ilmu hukum merupakan salah satu bagian dari pada disiplin hukum bersama-sama
dengan filsafat hukum, yaitu filsafat hukum adalah pengetahuan mempelajari pertanyaan-pertanyaan berdasar dari hukum atau tentang hakikat hukum. Lalu ada politik hukum, yaitu disiplin hukum yang mengkhususkan diri pada usaha memerankan hukum dalam mencapai tujuan yang dicita-citakan masyarakat tertentu. Selanjutnya kesimpulan. Kesimpulan yang didapat adalah masyarakat yang teratur saling memiliki tujuan untuk mensejahterakan rakyatnya, dan politik hukum itulah pada hakikatnya merupakan sarana untuk mencapai tujuan tersebut. Adapun bab 5 tentang metode pendekatan dalam mempelajari pengantar ilmu hukum. Sebagai mata pelajaran dasar memerlukan metode pendekatan tersendiri. Berikut penjelasannya. 1. Pengantar ilmu hukum adalah sarana memperkenalkan ilmu hukum untuk menunjukkan ilmu hukum secara keseluruhan. Kedua, pengantar ilmu hukum mempelajari hukum dari segi ilmiahnya secara sentral dan universal. Yang ketiga, dengan menggabungkan pengetahuan ringkas mengenai keseluruhan acara dengan kata mendalam tentang tiap-tiap bagian dari acara itu saling isi mengisi dan akan dapat suatu perpaduan pengetahuan yang benar-benar lengkap, seperti yang pernah ditulis oleh Vidiflu 1925. Dari segi lain, keempat, pelajaran pengantar ilmu hukum berjalan seret dan kurang menarik karena dibicarakan adalah ilmu hukum secara global dan jarang ditemui di dalam praktik dan tidak seperti cabang-cabang ilmu hukum lainnya. Selanjutnya bab 6 tentang persyaratan sebagai dosen pengantar ilmu hukum. Kalau ditinjau dari segi peran atau fungsi pengantar ilmu hukum, diperlukan persyaratan khusus juga untuk menjadi dosen pengantar ilmu hukum. Pertama, menurut Prof. Dr. Ahmad Sanusi, SH, dalam bukunya memberikan penjelasan pada halaman 4 yang isinya ialah: pertama, harus menguasai bahan-bahan yang menjadi keseluruhan pembahasan mata pelajaran pengantar ilmu hukum. Yang kedua, memahami syarat-syarat pedagogis. Ketiga, mempunyai kemampuan untuk menarik serta membangkitkan semangat mahasiswa. Keempat, mampu dan berani mempopulerkan cara kuliahnya. Kelima, memberi petunjuk kepada mahasiswa agar para mahasiswa mampu. Selanjutnya, adapun dapat belajar menurut caranya tersendiri. Menurut Direktur Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Negara, agar pemberian pelajaran PIH jangan sampai merupakan pemberian pelajaran filsafat hukum, serta untuk memperluas pandangan mahasiswa. Adapun bab 7 yang akan dibahas tentang hakikat daripada pengantar ilmu hukum itu tersendiri. Diuraikan dengan singkat, dapat dikatakan bahwa 1. PIH merupakan suatu mata pelajaran yang menjadi pengantar dan petunjuk jalan bagi siapapun yang ingin belajar ilmu hukum. Kedua, sebagai suatu mata pelajaran, pengantar ilmu hukum memberikan dan menanamkan pengertian dasar mengenai arti permasalahan di bidang hukum itu sendiri. Yang ketiga, PIH itu memberikan gambaran-gambaran dasar yang jelas mengenai sendi-sendi utama hukum. Yang keempat, karena PIH merupakan mata pelajaran dasar, maka mereka yang ingin mempelajari ilmu hukum harus terlebih dahulu menguasai mata pelajaran pengantar ilmu hukum terlebih dahulu. Selanjutnya, bab 8 tentang ruang lingkup pembahasan pengantar ilmu hukum. Materi yang dibahas oleh pengantar ilmu hukum dapat dibagi menjadi 4, yaitu 1. Ilmu hukum sebagai objek ilmu hukum yang memandang
hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya. Lalu tertuang pertanyaan-pertanyaan yang bersangkut paut dengan hukum. Misalnya, apakah hukum itu? Apakah tujuan hukum itu? Apakah sumber-sumbernya? Dan sebagainya. Yang kedua, ilmu hukum sebagai norma hukum. Yang ketiga, ilmu hukum sebagai ilmu pengetahuan. Dan terakhir, ilmu hukum sebagai kenyataan. Selanjutnya, bab 9, pengertian tentang hukum. Arti hukum dari segi etimologi. 1. Hukum. Kata hukum berasal dari bahasa Arab dan merupakan bentuk tunggal. Kata jamaknya adalah alkas, yang selanjutnya diambil alih dalam bahasa Indonesia yang menjadi hukum. Yang kedua, rex berasal dari rectum bahasa Latin yang mempunyai arti bimbingan atau tuntutan atau pemerintahan. Yang ketiga, ius. Seperti yang sering kita dengar, kata ius sudah sering didengar ya di pelajaran. Ius berarti hukum, berasal dari Latin uber yang artinya memerintah. Selanjutnya, istilah ius bertalian erat dengan institutia atau keadilan di mana bagi orang Yunani, Iustitia adalah dewi keadilan yang dilambangkan seorang wanita dengan kedua matanya tertutup, dengan tangan kirinya memegang neraca dan tangan kanannya memegang sebuah pedang. Adapun artinya, kedua mata tertutup berarti di dalam mencari keadilan tidak boleh membeda-bedakan terhadap si pelaku. Neraca ini melambangkan keadilan harus ada kesamaan atau sama beratnya. Pedang, lambang dari keadilan yang mengejar kejahatan dengan suatu hukum. 4. Lex berasal dari bahasa Latin, berasal dari kata lecere yang artinya mengumpulkan orang-orang untuk diberi perintah. Definisi hukum oleh berbagai pakar. 1. Prof. Dr. Bots. Menurut Bots, hukum ialah keseluruhan peraturan bagi kelakuan atau perbuatan manusia di dalam masyarakat yang pelaksananya dapat dipaksakan dan bertujuan mendapatkan tata atau keadilan. Kedua, menurut Prof. Dr. Van Kan mendefinisikan hukum sebagai keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat. 3. Menurut Prof. MRDR L.G. Van Apeldoorn memberi batasan hukum sebenarnya hanya bersifat menyamaratakan saja, dan itu pun tergantung siapa yang memberikan. Yang keempat, selanjutnya, menurut Levensberger, pertama merupakan pengatur khususnya untuk mengatur manusia di dalam masyarakat. Yang kelima, kata Roch, hukum adalah keseluruhan peraturan-peraturan sosial yang mewajibkan perbuatan lahir yang mempunyai sifat keadilan serta dapat dibenarkan. 6. Prof. Paul Scholten mengatakan, untuk mengerti tentang hukum tidak dapat dipisahkan dengan paham tentang kedudukan manusia di dalam masyarakatnya. Kesimpulan yang dapat diambil dari definisi yang dibuat oleh para pakar hukum di atas telah disebutkan, terlihat bahwa definisinya berbeda-beda. Hal tersebut berarti bahwa hukum memang sulit untuk didefinisikan secara umum. Hukum dalam berbagai arti. 1. Hukum dalam arti sebagai keputusan pengusaha penguasa yang serangkaian peraturan-peraturan yang tertulis seperti undang-undang, keputusan presiden, peraturan pemerintah, dan lain-lain. Kedua, dalam arti petugas, di sini yang dianggap hukum adalah para petugas penegak hukum. Yang ketiga, hukum dalam arti sikap tindak, yang diartikan sebagai hukum dalam tindak seperti bekerjanya penegak hukum yang mengatur dan memaksa masyarakat. 4. Hukum dalam arti gejala sosial. Yang kelima, hukum dalam arti kaidah. Keenam, hukum dalam arti disiplin. Dalam hal ini berarti melihat hukum sebagai gejala kenyataan yang ada di tengah-tengah
masyarakat. Yang ketujuh, hukum dalam arti ilmu hukum berarti ilmu tentang kaidah atau norma itu. Ilmu yang menelaah hukum sebagai kaidah atau sistem kaidah-kaidah dengan dogmatik hukum dan sistematik hukum. Yang ke-8, hukum dalam arti tata hukum adalah hukum yang sedang berlaku di suatu negara. Selanjutnya, bab 10, hukum terdapat di mana saja. Hukum terdapat di mana saja. Pertama, hukum terdapat di seluruh dunia, asal masyarakat manusia. Masyarakat di mana manusianya itu memiliki hukum di mana pada setiap waktu bagi setiap bangsa. Yang kedua, antropologi budaya mengindahkan kita bahwa hukum itu adalah suatu kaidah biasa seperti kesusilaan, moral, dan agama. Yang ketiga, apabila isi kaidah-kaidah itu terdapat perbedaan, maka hendaknya hal tersebut bukan dipandang sebagai yang umum, akan tetapi sebagai keistimewaan. Dari uraian di atas dapat saya simpulkan bahwa hukum terdapat di mana saja asal ada masyarakatnya. Lanjutnya, bab 11, peran dan fungsi hukum. Seperti yang kita ketahui, hukum memiliki hubungan dengan keluarga, pekerjaan, hak, perkembangan, masyarakat, dan lainnya. Dan 2, fungsi hukum sebagai alat pengatur tata tertib. Hubungan masyarakat sebagai sarana mewujudkan keadilan sosial, sebagai penggerak pembangunan, sebagai fungsi kritis hukum. Yang ketiga, syarat-syarat agar fungsi hukum dapat terlaksanakan. Adapun agar fungsi hukum dapat terlaksanakan dengan baik, menafsirkan hukum sesuai dengan keadilan dan posisi masing-masing. Bila perlu, diadakan penafsiran analogis, penghalusan hukum, atau memberi ungkapan contrario. Selanjutnya bab 12 tentang tujuan hukum. Contoh-contoh allgemeine regels yang dirasakan kurang adil. 1. Sebagai contoh ketentuan umum. Allgemeine regels yang dirasa kurang adil dapat diketengahkan hal-hal sebagai berikut. Pasal 330 JO pasal 1330 KUH Perdata yang berasal dari Bürgerliche Rechtsbuch pasal 34 KUH Perdata yang berbunyi 2. Contoh-contoh peraturan umum yang perlu ditafsirkan oleh hakim. Itikat baik PS 1338 ayat 3 KUH Perdata yang berbunyi perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik. Itikat buruk PS 1362 KUH Perdata, hal yang harus dirahasiakan. Pasal 48 ayat 1 UU nomor 7 1992 tentang perbankan. Tentang keadilan ada 2, yakni keadilan distributif dan keadilan kumulatif. Keadilan distributif ialah suatu yang memberikan kepada setiap yang didasarkan atas jasa-jasanya atau membagikan menurut haknya masing-masing. Keadilan kumulatif ialah sesuatu keadilan yang diterima oleh masing-masing anggota tanpa memperdulikan jasa masing-masing. Bab 13 tentang hukum ditaati orang. Menurut Utrecht, orang menaati hukum karena bermacam-macam sebab. Karena orang merasakan hukum bahwa peraturan itu dirasa sebagai hukum. Mereka benar-benar berkepentingan akan berlakunya peraturan tersebut. B. Hukum ditaati orang karena hukum itu bersifat maksa. Hukum ialah keseluruhan peraturan bagi kelakuan atau perbuatan manusia di dalam masyarakatnya, yang pelaksanaannya dapat dipaksakan dan bertujuan mendapatkan tata atau damai atau keadilan. Bab 14 tentang kodifikasi perkembangan hukum. Kodifikasi hukum adalah pembukuan hukum dalam suatu himpunan undang-undang dalam materi yang sama. Tujuannya agar didapat suatu kesatuan hukum. Perkembangan kodifikasi hukum di Indonesia dari negara Belanda dibawa ke Indonesia yang diumumkan pada tahun 1947. Bab 15 aliran-aliran praktik hukum. Di dalam praktik terdapat 3 aliran hukum, yaitu aliran legisme, rechtskunde, rechtsfinding,
yaitu penemuan baru. Bab 16 tentang terbentuknya hukum. Terbentuk dari kebiasaan yang mudah dirasakan sebagai kewajiban untuk bersikap tindak yang demikian, kemudian mendapatkan sanksi apabila tidak melaksanakannya. Penafsiran hukum. Macam-macam penafsiran hukum. Penafsiran hukum ialah mencari dan menetapkan pengertian atas dalil-dalil yang tercantum dalam undang-undang sesuai dengan yang dikehendaki serta yang dimaksud oleh pembuat undang-undang. Untuk itu ada beberapa cara dan metode cara penafsiran dalam pengertian subjektif dan objektif, dalam pengertian sempit dan luas. Adapun macam-macam metode penafsiran hukum. Pertama, penafsiran gramatikal atau tata bahasa. Kedua, penafsiran historis. Ketiga, penafsiran sistematis. Keempat, penafsiran sosiologis. Kelima, penafsiran otentik. Dan 6, penafsiran perbandingan. Bab 18, penafsiran tentang pengisian kekosongan hukum. Pekerjaan pembuatan undang-undang mempunyai dua aspek, yaitu pembuat undang-undang hanya menetapkan peraturan-peraturan umum saja. Yang kedua, pembuat undang-undang selalu ketinggalan dengan kejadian-kejadian sosial yang timbul kemudian di dalam masyarakat, maka hakim sering menambah undang-undang itu. Jika hakim menambah peraturan perundang-undangan, berarti bahwa hakim mengisi kekosongan dalam sistem hukum formal dari tata hukum yang berlaku. Pengisi ruang kosong dalam undang-undang oleh hakim baru dapat diterima dalam bagian kedua abad 19. Shackleton Open System. Pendapat ini timbul berdasarkan pertimbangan tentang pesatnya kemajuan dan pertumbuhan masyarakat. Bab 19, sumber-sumber hukum. Sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan mengikat dan memaksa, sehingga apabila aturan itu dilanggar, maka yang melanggar itu akan diberikan sanksi atau hukuman yang tegas bagi pelanggarnya. Adapun dalam bukunya, menurut Prof. Dr. Sudikono SH dalam bukunya mengenal hukum, terbitan Liberty 1986, halaman 62, sumber hukum itu sendiri digunakan dalam beberapa arti seperti sebagai asas hukum. Sebagai asas hukum, sesuatu yang merupakan permulaan hukum, misalnya kehendak Tuhan, akal manusia, jiwa bangsa, dan sebagainya. Yang kedua, menunjukkan hukum terdahulu yang memberi bahan-bahan kepada hukum yang sekarang berlaku, misalnya hukum Prancis, hukum Romawi. Tiga, sebagai sumber berlakunya yang memberi kekuatan berlaku secara formal kepada peraturan hukum penguasa masyarakat. Terakhir, sebagai sumber dari mana kita dapat mengenal hukum. Bab 20 tentang penggolongan hukum. Penggolongan hukum ada dua, yaitu hukum privat dan hukum publik. Adapun hukum privat tentang hukum perdata, hukum dagang, hukum privat internasional. Sedangkan hukum publik ada hukum negara, hukum tata usaha negara, hukum antar negara, hukum pidana, serta hukum acara perdata dan hukum pidana dan tata usaha negara. Bab 21 tentang kaidah hukum dan kaidah sosial. Manusia adalah makhluk sosial atau zoon politikan. Kata Aristoteles, sebagai makhluk sosial selalu ingin hidup berkelompok, hidup bermasyarakat. Keinginan itu didorong oleh kebutuhan biologis seperti hasrat untuk memenuhi makan dan minum atau kebutuhan ekonomi, hasrat untuk membela diri, serta mengadakan keturunan. Adapun kaidah sosial yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat ada bermacam-macam. Pertama, kaidah susila. Kaidah susila ini berasal dari sadubari manusia sendiri, karena manusia makhluk bermoral tanpa melihat kebangsaan atau masyarakat. Kedua, kaidah kesopanan. Ini bersangkut paut dengan norma kesopanan adalah ketentuan-ketentuan hidup yang timbul dari pergaulan dalam masyarakat. Yang ketiga, kaidah agama yang berpangkal pada percayaan pada Tuhan yang Maha Esa. Keempat, kaidah hukum. Ketiga, kaidah sosial. Antara sosial, sopan, kesusian, dan agama belum cukup menjamin tata tertib dalam masyarakat, pergaulan hidup masyarakat, karena tidak adanya ancaman yang cukup dirasakan sebagai paksaan dari luar. Oleh karenanya, diperlukan norma hukum yang punya sifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia dalam pergaulan hidupnya di masyarakat. Adapun penggolongan tentang kaidah, menurut Prof. Dr. Sukino Mertokusumo, ialah
Tata kaidah dengan aspek pribadi yang termaksud kelompok ini adalah kaidah agama atau kepercayaan dan kaidah kesusilaan. Yang kedua, tata kaidah tentang aspek kehidupan antar pribadi yang termaksud di dalamnya adalah kaidah kesopanan dan kaidah hukum. Bab 22 tentang subjek hukum. Subjek hukum adalah sesuatu yang menurut hukum berhak atau berwenang untuk melakukan perbuatan hukum, atau siapa yang mempunyai hak dan cakap untuk bertindak dalam hukum, serta subjek hukum adalah sesuatu pendukung hak yang menurut hukum berwenang atau berkuasa bertindak menjadi pendukung hak. Lalu siapakah yang menjadi subjek hukum? Pada dasarnya, yang dapat menjadi subjek hukum adalah manusia atau orang. Ada dua pengertian tentang orang sebagai subjek hukum. Yang pertama, naturalized person adalah means person yang disebut orang atau manusia pribadi, dan such person adalah yang berbentuk badan hukum yang dapat dibagi, dan dalam public rights person yang sifatnya ada unsur kepentingkatan umum seperti negara, daerah, desa, dan lainnya. Private person atau badan hukum privat yang mempunyai sifat adanya unsur kepentingan individual. Manusia sebagai subjek hukum didasari pada berlaku setiap manusia mempunyai hak dan kewajiban. Adapun hak dan kewajiban dan dilindungi oleh hukum, misalnya adanya larangan mengenai perampasan atas penduduk hak tersebut mengakibatkan kematian perdata. Lalu adanya larangan kematian perdata dicantumkan dalam pasal 3 KUH Perdata dan pasal 15 UUDS 1940 ayat 2 yang berbunyi, General Staff have the duty of his servant out berdelik action take folge. Hukum tidak dapat merampas semua hak dari yang dikenai hukum itu. Adapun syarat-syarat badan hukum, pertama memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan peristiwa hukum. Bab 24. Apakah pengertian hukum? Pengertian peristiwa hukum adalah suatu respect atau suatu kejadian hukum. Suatu kejadian bisa dalam kehidupan sehari yang akibatnya diatur oleh hukum. Perbuatan dan tingkah laku subjek hukum yang membawa akibat hukum, karena hukum mempunyai kekuatan mengikat bagi subjek hukum atau karena subjek hukum itu terikat oleh kekuatan hukum. Peristiwa di dalam masyarakat yang akibatnya diatur oleh hukum. Tidak semua peristiwa mempunyai akibat hukum, jadi tidak semua peristiwa adalah peristiwa hukum. Menurut Van Apeldoorn, peristiwa hukum adalah peristiwa yang berdasarkan hukum, menimbulkan atau menghapuskan hak. Menurut Beveridge, peristiwa hukum adalah peristiwa sosial yang secara tidak langsung otomatis dapat merupakan atau menimbulkan hukum. Suatu peristiwa dapat merupakan peristiwa hukum apabila peristiwa itu oleh peraturan hukum dijadikan peristiwa hukum. Adapun macam-macam peristiwa hukum dapat dibagi dalam berbagai golongan sebagai berikut: peristiwa hukum menurut hukum dan peristiwa melanggar hukum. Contoh: kelahiran, kematian, pendudukan tanah, pencemaran laut, lalu lingkungan hidup, jual beli, sewa menyewa, pemberian kredit, pembukuan, rekening pada bank, perjanjian negara. Yang kedua, peristiwa hukum tunggal dan peristiwa hukum majemuk. Peristiwa hukum tunggal terdiri dari suatu peristiwa saja, sedangkan peristiwa hukum majemuk terdiri dari lebih dari satu peristiwa. Bab 25 tentang hubungan hukum. Hubungan hukum ialah hubungan antara dua atau lebih subjek hukum. Dalam hubungan ini, hak dan kewajiban pihak satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lainnya. Kita semua mengetahui bahwa hukum itu mengatur hubungan-hubungan antara orang yang satu dengan orang yang dengan masyarakat lainnya. Tiap hubungan hukum memiliki dua segi, yaitu preferred atau kewenangan yang disebut hak, dan rights atau kewajiban adalah segi pasif daripada hubungan hukum itu sendiri. Adapun syarat dari hubungan hukum, yaitu adanya dasar hukum ialah peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum itu dan timbulnya peristiwa hukum. Contoh: A dan B mengadakan perjanjian jual beli rumah. Dasar hukum pasal 1474 dan pasal 1513 KUH Perdata yang masing-masing menetapkan bahwa si penjual mempunyai kewajiban menyerahkan barang. Karena adanya perjanjian jual beli, maka timbul peristiwa hukum. Ia satu perbuatan hukum yang akibatnya diatur oleh hukum. Bab 26 tentang hak. Beberapa pengertian. Hukum mengatur hubungan antara orang satu dengan yang lainnya, antara orang dengan masyarakat atau masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya, yang akan menimbulkan kekuasaan atau kewenangan dan kewajiban. Seperti tersebut dalam bab hubungan hukum, kekuasaan dan kewenangan, inilah yang disebut dengan hak.
Dalam itu, dalam ilmu hukum, hak disebut juga hukum subjektif. Hukum subjektif merupakan segi aktif daripada hubungan hukum hak. Ini sering tidak hanya meliputi satu wewenang, tapi kadang-kadang merupakan suatu kumpulan hak kewenangan. Misalnya, kepemilikan. Skema tentang macam-macam hak biasanya terbagi menjadi dua golongan besar, yaitu hak mutlak, ialah setiap kekuasaan mutlak yang objek hukum diberikan kepada subjek hukum untuk berbuat sesuatu atau bertindak akan memperhatikan kepentingannya. Yang kedua, hukum hak relatif. Hak relatif ialah semua hak kekayaan, bukan hak kebendaan atau barang ciptaan manusia. Perbedaannya dengan hak kekayaan absolut ialah bahwa yang terakhir ini dapat dijalankan terhadap setiap orang. 27 tentang perbuatan hukum, bukan dan akibat hukum. Beberapa pengertian perbuatan hukum adalah setiap perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban. Perbuatan hukum adalah setiap perbuatan subjek hukum yang akibatnya diatur oleh hukum, karena akibat itu bisa dianggap sebagai kehendak dari melakukan hukum. Adapun perbuatan hukum yang tidak dilarang hukum. Pertama, zakwarni ialah tindakan mengurus kepentingan orang lain tanpa diminta oleh orang untuk kepentingannya. Misalnya si A sakit sehingga tidak mengurus kepentingannya tanpa diminta oleh A, B mengurus kepentingannya si A. Yang kedua ialah orang yang membayar utang kepada orang lain, oversecurities doubting, karena ia mengira mempunyai utang yang sebenarnya tidak. Untuk ini diatur oleh pasal 15359 KUH Perdata yang berbunyi, tiap-tiap pembayar memperkirakan adanya suatu utang apa yang telah dibayarkan dengan tidak diwajibkan dapat dituntut kembali terhadap perikatan bebas yang secara sukarela telah dipenuhi tak dapat dilakukan penuntutan kembali. Sedangkan akibat hukum itu sendiri ialah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan ini dinamakan tindakan hukum. Jadi, dengan lain perkataan, akibat hukum adalah akibat dari suatu tindakan hukum. Bab 8. Masyarakat hukum. Adapun batasan masyarakat hukum. Masyarakat hukum adalah sekelompok orang yang hidup dalam suatu wilayah tertentu di mana dalam kelompok tersebut berlaku suatu rangkaian peraturan di mana rangkaian tersebut menjadi tingkah laku bagi setiap kelompok dan pergaulan hidup mereka. Adapun pembentukan kelompok tersebut terjadi karena kodrat manusia. Sebagai makhluk sosial selalu ingin berkelompok. Sekarang, makhluk pribadi manusia memang mempunyai kehidupan jiwa sendiri, tetapi sebagai makhluk sosial, manusia tidak mungkin memisahkan diri secara keseluruhan dari masyarakat. Oleh sebab itu dibentuklah kelompok. Bab 29 tentang antropologi hukum. Antropologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari pola-pola sengketa dan menyelesaikannya pada masyarakat sederhana maupun masyarakat yang sedang mengalami proses perkembangan dan pembangunan. Metode pendekatan antropologi menurut Eber, satu segi yang menonjol dari antropologi adalah pendekatan secara menyeluruh yang dilakukan terhadap manusia. Antropologi hukum sendiri mempunyai persamaan dengan sosiologi hukum. Keduanya ingin mengerti dan kemudian bisa menjelaskan fenomena hukum itu, dan bukannya untuk memakai peraturan-peraturan hukum yang konkret itu untuk mengarahkan tingkah laku manusia. Dengan demikian, keduanya juga akan bertemu dengan pandangan dan pendekatan bahwa hukum itu adalah tidak bisa dilepaskan dari keseluruhan proses-proses yang lebih besar yang di dalamnya termaksud hukum. Sedangkan bab 30 tentang sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara empiris dan analitis mempelajari hubungan timbal balik antara hukum sebagai gejala sosial dengan gejala sosial lainnya. Sosiologi hukum bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap praktik-praktik hukum apabila praktik ini dibedakan ke dalam pembuatan undang-undang, penerapan dan pengadilan, maka ia juga mempelajari bagaimana praktiknya terjadi pada masing-masing bidang kegiatan hukum tersebut. Sosiologi hukum berusaha untuk menjelaskan mengapa praktik yang demikian itu terjadi. Sebab-sebabnya, tujuan untuk memberikan penjelasan ini memang agak asing kedengarannya bagi studi hukum tradisional, yaitu bersifat preskriptif yang hanya berkisar pada apa hukumnya dan pendekatannya dibikin itu sebagai suatu instructive understanding, yaitu dengan cara menjelaskan sebab. Adapun bab 31 tentang psikologi hukum. Psikologi hukum adalah satu cabang pengetahuan yang pelajari hukum sebagai perwujudan perkembangan jiwa manusia. Psikologi hukum ini tentang perilaku manusia, human behavior, maka dalam kaitannya dengan studi hukum, ia akan melihat hukum sebagai salah satu dari pencerminan perilaku manusia. 32 tentang sejarah hukum. Pada usia zamannya semakin maju ini, di mana manusia telah meyakini kemampuannya sendiri untuk selalu berupaya mengembangkan dan memajukan diri dengan sesuai bidang peradabannya. Kemampuan ini diwujudkan dengan keberaniannya untuk menembusi dunianya dengan pikiran-pikiran baru yang kritis berupa ilmu-ilmu di berbagai bidang. Sejarah hukum juga berguna dalam praktik hukum. Sejarah hukum sangat penting untuk mengadakan
penafsiran secara heuristikal terhadap peraturan tertentu. Lalu dalam bidang pendidikan hukum, sejarah hukum akan sangat membantu mahasiswa hukum untuk lebih memahami hukum yang dipelajarinya. Untuk penelitian hukum selanjutnya, ada tentang sejarah hukum dapat mengungkapkan fungsi dan efektivitas lembaga-lembaga hukum tertentu. Artinya, pada situasi-situasi semacam apakah suatu lembaga hukum benar-benar dapat berfungsi atau malahan tidak berfungsi sama sekali, ini sangat penting terutama bagi pembentuk dan penegak hukum. Akhirnya, sejarah hukum memberikan kemampuan untuk dapat menilai keadaan-keadaan yang sedang dan memecahkan masalah-masalahnya. Terakhir, bab 33, perbandingan hukum. Perbandingan hukum adalah ilmu pengetahuan yang usianya relatif muda. Dari sejarahnya kita ketahui bahwa perbandingan hukum sejak dulu digunakan orang, tetapi baru secara esensial perbandingan hukum baru berkembang secara nyata pada akhir abad ke-20. Perbandingan hukum lebih diperlukan karena dengan perbandingan hukum dapat diketahui jiwa serta pandangan hidup bangsa lain termasuk hukumnya, dan saling mengetahui hukuman sengketa dan kesalahan pahaman dapat dihindari. Adapun fungsi perbandingan hukum dalam pembinaan hukum. Di bidang pembinaan hukum, peran perbandingan hukum tidak boleh diabaikan. Perbandingan hukum yang diterapkan bersamaan dengan pengembangan filsafat hukum, sosiologi hukum, dan sejarah hukum apabila juga dilatar belakangi oleh pengetahuan di bidang ekonomi, psikolog, teknik, dan virtuologi dapat membantu penciptaan hukum bukan hanya untuk masa kini tapi juga hukum masa yang akan datang. Demikian, Indonesia akan melahirkan sarjana-sarjana hukum yang dapat memperencanakan hukum untuk masa yang akan datang. Sekian dari saya, terima kasih telah menyaksikan. See you next time semuanya.